لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قلب البداية والنهايات خلفة الله في خزين الأرض والسماوات على آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنات وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Nasihat Allah tentang sedekah, halaman 12, nomor 26. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Artinya orang yang mereka itu mendirikan akan sholat sembahyang dan mereka juga menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenarnya. Jadi Allah memadahkan lawan kita secara berbentuk kisah. Jadi Allah Ta'ala mengurang tadi mau sembahyang 5 waktu. Imbah itu pulang rezeki yang kami beri lawan orang itu mau diinfakakannya, disedekahkannya atau diwakafakannya. Maka itu termasuk ciri orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Nah, itu berbentuk kisah, maksudnya menyuruh. Dalam istilahnya ilmu mantik itu khabariyah bermakna insya'iyah. Berkisah tapi menyuruh sebenarnya. Jadi jar Allah Ta'ala apabila orang itu mau sembahyang dan mau menginfakkan apa yang sudah kami berikan lawannya sebahagian, maka itu ciri orang yang beriman sebujurnya. Nah, berarti pemahamannya bila inya kada bujur-bujur menggawe sembahyang, kada bujur-bujur beriman. Bila kada mau berinfak, bersedekah, termasuk juga zakat. Zakat itu sama aja juga, tapi zakat itu yang wajib hukumnya. Kalau sedekah itu yang sunnah, hadiah ya juga sama aja. Kalau wajib itu ada haul, ada nisab zakat ngarannya. Kalau kita memberi orang yang memang menghendaki dengan pemberian kita, itu disebut sedekah. Kalau kita memberi lewat orang-orang tuh hendak, cuma kita hendak memberi, disebut hadiah. Jadi belain, jangan kita memberi lewat orang bersedekah aja. Orang belum tentu hakon, dan belum tentu hendak. Jadi dilihat, kalau orang itu memang hendak dengan pemberian kita, itu disebut sedekah. Bukti hendak, inya meminta. Nah, atau menengadah tangan, maka itu disebut sedekah namanya. Jadi dari orang yang memberi tadi, kalau yang memberi itu yang hendak memberi, sedangkan yang diberi ini kada hendak ada. Nah, ini disebut hadiah, kada maharap di kita. Maka kita ingat akan ilah ini penting benar. Kada boleh kita lawan ulama, lawan habaib kah, kada boleh berucap nah sedekah guru ya. Di sedekah habib aja ada boleh itu soal adab tuh. Nah, lawan habib misalnya, habib sedekah habib aja, menjulung ada boleh nih tuh. Lawan habib, lawan para ulama itu hadiah. Kata-katanya tuh nah, ada boleh kita mengucapkan dengan kata-kata sedekah. Sebab sidin itu kada bersifat tamak. Kada pernah sidin itu mengharap pemberian makhluk, bubuhan para habaib, para ulama tuh nah. Itu kada pernah mengharap pemberian makhluk. Jadi kalau kita memberi mengucapkan ini sedekah guru, ini apa nanti misalnya ini apalagi zakat, bubuhan para habaib kada boleh menerima zakat. Kecuali sangat darurat. Nah, mun hukum asal kada boleh. Jadi mun hendak memberi bubuhan para habaib itu jangan duit zakat, tapi duit kita yang biasa ini nah. Memberi itu pun kata-katanya hadiah.
Jangan sampai kata-katanya sedekah gitu. Nah, beda kalau orang yang menengadah tangan atau kada menengadah aja cumannya maharap benar. Bukti maharap menyambet pas taliung lalu menyambet. Kita misalnya kada ingat memberi sidin, menyambet sidin tujuh kada memberi aja. Berarti kan maharap ya kalau. Nah, berarti sedekah naranya bagi sidin. Nah, itu. Itu perbedaan antara sedekah lawan hadiah. Nah, sedangkan apabila kita mengeluarkan duit untuk tanggungan kita, kewajiban kita atau untuk agama, itu disebut infak. Lain sedekah, lain hadiah. Kita untuk memberi mengungkusi anak bini, infak. Berderma untuk kepentingan agama, syiar agama itu disebut infak juga. Nah, lain hadiah, lain sedekah. Nah, kalau kita memberi betanto, besambat, ini untuk ini, berarti wakaf narnya. Nah, lain lagi tuh, sama aja pada memberi juga. Inilah sagan nukar bol lampu yang di halaman itu aja. Pindah kada tarang lagi. Nah, berarti wakaf tuh kada boleh digunakan lain kecuali nukar bol lampu itu aja. Amun itu orang lain kada boleh, haram hukumnya. Karena itu wakaf, nah wakaf itu artinya betanto. Ini nah duit aja sagan nukar tikar mau rak di masjid. Nah, tukarkan ke tikar wajib tuh. Kada boleh nukar sesapo. Ini nukar sesapo aja. Nah, berarti wakaf nih kada boleh ditukarkan ke lain kecuali sesuai lawan niat yang memberi, yang menjulungi. Nah, ini jadi wakaf belain. Maka supaya kita nih memudahkan orang yang di masjid mengelola duit, yang bagusnya itu sambatannya infak aja. Kalau wakaf ya tengalih sedikit. Urusannya tuh berat ganggu gugatnya itu tergantung niat si yang memberi. Kecuali sudah tikar tadi kada kau digunakan lagi. Beluang-luang sudah. Nah, hanya disingkirakan kan dipinggirakan. Amun salam masih kau dipakai aja, haram hukumnya kada digunakan itu. Bila itu wakaf. Karena si orang yang wakaf tadi berniat untuk itu. Nah, jadi tapi mun orang yang menjulung ke masjid ini besabatannya infak, nah tasarah panitia masjid hendak membicarakan ke lampu listrik ka tasarahnya biar ke banyu apa kata tasarah sidina, hendak misalnya menjulungi khatib atau imam, itu boleh aja itu kalau kasabatannya infak. Nah, jadi penting bener tuh kayak di cidingan-cidingan tuh, nah jangan bertulis wakaf. Bertulis wakaf orang membuat ke situ tulisannya wakaf, sidin melihat wakaf. Lalu timbul karena jadi penggunaannya wakaf nih tuh. Sambatannya wakaf, tulisannya wakaf, penggunaannya macam-macam. Nah, lalu di situ ada subhatnya di situ. Nah, jadi bagus benar kalimat itu jangan wakaf tapi infak. Sambatannya supaya menjaga kita jangan salah gunakan tuh nah. Nah, jadi di sini dipadahkan disuruh kita tuh bersifat pemurah. Nah, baik kepada anak bini, keluarga itu diutamakan berdahulu. Keluarga kita berdahulu, dang sanak, Mama Rina. Nah, di antara seluruh keluarga yang paling utama tuh ya kuitan. Imbah kuitan hanyar kayak dang sanak, Mama Rina, sepupu. Keluarga berdahulu, anak bini. Cuma di antara seluruhnya tuh ya kuitan kita. Bila kuitan kita kada mampu. Nah, maka secara tersirat firman Allah yang kita baca tadi, Allah menyuruh kita berhati pemurah, katuju memberi ya kita. Bahkan di sini dipadahkan ciri orang tadi bujur-bujur beriman dengan sebenarnya. Lawanannya pemurah, ya pemalas. Bahasa Arabnya bakhil, bahasa orang Banjar ingkin, bahasa orang kita umum pamalar, bahasa orang Jakarta pelit. Banyak sebutannya lain-lain. Nah, kalau bahasa orang Bahari zaman Siti Nurbaya jarak 12 ya. Ya kalau bahasa orang pepatah kada lilih baju di tangan dia. Nah, macam-macam ya. Kada lilih baju di tangan sambatan orang pamalar. Maka kita jangan sampai diisi perhatian pamalar. Walaupun kada ada yang diberi. Kada ada yang diberi berniat barang aku kena hendak memberi ini itu bila duitnya ada. Berniat pasang niat berdahulu. Supaya niat kita yang terpasang di hati ini jadi pahala terus-terusan. Walaupun kita belum terlaksana karena memang kada ada duitnya lagi. Jarpian masuk ke masjid. Nah, masjid ini japian kada ada AC segala macam. Kena menak duit kotoran AC japian. Misal ya kalau
Nah, ini lawangnya rusak nih ya, nak berduit kotoran lawangnya hanyar ya pian. Nah, jadi banyakin niat bagus. Tapi ada kesungguhan bila duitnya ada dasar pian. Nah, kayak itu jangan yang niatnya aja mau kayak mau hulut malaikat gitu lah. Ada boleh juga. Ada orang dalam kitab Usfuriyah semalam, ada kitab Usfuriyah. Melihat di kampung itu kelaparan. Sidin kan lapar juga sama. Lalu Sidin berjalan merenung di pinggir pantai, melihat pasir banyak. Mau Sidin cakap pasir ini jadi baras, ku beriakan orang kampung ini tuh. Cakap di baras ampun ku nih. Pas pasiran ini ampun ku barasnya ku beriakan. Gara-gara inya bedet nang kayak itu diangkat jadi wali Allah Ta'ala. Padahal mana ada baras pasir. Jadi kada salahnya berniat dahulu. An-niyatu khairun min amalihi. Niat lebih baik daripada amalnya. Bila niatnya tadi dasar hendak digawe lah. Dasar hendak digawe. Karena sekarang niatnya lebih baik daripada amalnya aja. Karena niat tuh orang ada yang tahunya lagi. Amun pian niat bapadah tuh lain niat. Wal sini wal aja. Aku nih pak berniat tahulah aja lain niat sudah tuh. Nya bisa nang kitu rajin tuh. Ikam saksina aku nih pak berniat bang hendak mau ulahakan lawang yang buruk ini supaya hanyar. Itu lain niat, itu ria. Ria narannya bapada-padah. Kaina bapada-padah tuh. Kita disuruh beramal tuh tangan kanan memberi, tangan kiri kada tahu. Itu disuruh beramal. Jangan sampai kita beramal itu bapadah. Manggawi baru sudah bapadah. Apalagi sebatannya aku berniat, niat itu kan ada yang tahunya orang. Maka disebut selamat dari riya, selamat dari pandangan makhluk. Maka disebutlah niat itu lebih baik daripada amalnya. Sebab selamat dari pandangan makhluk. Amun sudah tahu makhluk kada jadi baik lagi. Nah, kalau amalnya Pak, amalnya nih orang melihat. Bila kita kada ada ilmunya, bisa datang riya kena di situ. Nah, amun ilmunya ada, mungkin boleh jadi selamat dari riya. Dahulu guru sekumpul waktu belajar kitab Ihya Ulumuddin di sekumpul Sidin Madahi Sidin, paling lambat keluar di hati manusia penyakit itu adalah penyakit pamalar. Nah, pamarah mungkin aja ampeh. Pahirian mungkin aja ampeh. Mungkin bisa juga ada ampihan pahirian tuh. Nah, sangka jahat mungkin aja ampeh. Napa bapak sangka jahat umur sudah 99 tahun, seminggu lagi mati misalnya. Bapak kita bersangka jahat. Sarik bapak juga sarik. Riya bapak juga riya. Ujub bapak juga ujub. Sudah kata bapak juga la haula wala quwata sudah. Tapi pamalar bisa aja masih ada aja di hati. Jadi pamalar itu hendak umpat ke dalam kubur. Sifat pamalar itu hendak umpat berbuat ke dalam kubur. Nah, maka kalau kita umur masih masih gagah, tapi kita pemurah, itu menandakan kebersihan hati seseorang. Karena paling terakhir keluar penyakit hati dari hati seseorang adalah sifat pemalar. Muninya sudah pemurah, berarti ada lagi penyakit yang lain itu. Nah, karena paling terakhir pemalar ini keluar. Hendak berbuat di kubur. Nah, maka menjadi ciri khas wali-wali Allah Ta'ala adalah pemurah. Kenapa garungjak pemurah menjadi ciri khasnya? Bukan yang lain dari itu tuh. Kenapa? Karena itu menandakan penyakit hati yang paling pendudian keluar. Berarti sudah bersih hati sidin tuh. Sudah pemurah nih tuh. Ada yang lain. Nah, itu maksud pemahamannya. Nah, sedangkan pamalar apa dampak pamalar? Aduwullah. Nah, itu banyak di kitab-kitab tulisannya aduwullah. Musuhnya Tuhan. Nah, apa gunanya kita sembahyang hari-hari jungkar ruwat tapi kita labelnya nintoh tulisannya musuh Allah. Yang kita sembah Allah, jar Allah nyawa musuhku. Apa kita pikirkan halus-halus. Yang kita puji Allah, jar Allah kada nyawa musuhku. Hari-hari kita beribadah mengetik tasbih yang 100, yang 33, yang 2 itu sudahnya juga. Hari-hari memuji Allah, membaca ini, baca itu. Tapi Allah Ta'ala ada tahu-tahu lawan kita. Musuh ini jangankan dipersilahkan masuk pagar halaman. Melibas saja kita kandang. Melibas halaman rumah aja di kandang. Nyawa jangan masuk halaman. Jangan melibas jalan sana aja nah aja. Ini tanahku sini. Nah ya kalau musuh bang. Kada mau Tuhan. Kita aja kada mau.
Maandak memasukkan musuh tadi ke halaman pagar, apalagi ke ruang tamu, apalagi ke kamar, musuh. Nah, sama orang yang lawan Tuhan hendak ma'rifat. Selama inya bisi sifat pamalar, walaupun alimnya tinggi benar ilmu sampai ke aras, amaliyahnya banyak, hibak langit antara bumi ini amaliyahnya aja. Tapi kalau masih ada sifat pamalar, jangankan Allah menyuruhnya masuk ke dalam rumah, di halaman palatar aja gin kada. Ya ibarat Allah itu berada di sebuah kamar. Nah, ibaratnya contohnya toh, ya kan ada kisahnya sebutannya hadratullah ya kalau. Nah, hadratullah itu diperumpamakan seperti Allah ini misal Maha Suci Bang Allah kayak itulah supaya mudah paham aja nah. Allah berada dalam sebuah kamar yang indah, kamar di istana raja. Ya kalau misal ada ruang tamunya, ada kamar khususnya, ada halaman istana, ada pekarangan. Nah, orang yang ma'rifat itu seperti menuju istana raja nih tuh. Prosesnya tuh ada yang 3 kilo lagi hanyar tali hati istananya aja hanyar. Ada yang hanyar melihat istana aja hanyar. Ada yang sudah di pelatarnya, ada yang di ruang tamunya, ada yang di kamarnya. Ini yang disebut tahapan-tahapan ma'rifat. Nah, orang yang alim kayak apa aja. Nah, dan orang yang kayak apapun banyak amalnya wiritannya, kalau masih pamalar, jangankan masuk ke kamar, jangankan masuk di ruang tamu, di pelatar aja kada luar pagar. Yang disebut di luar hadrah narangnya. Jadi kita mun masih jar guru baharilah amun kita bisi diri kita nih, bisi anak, bisi bini pulang. Yang sukses nih tuh 2. Mendidik anak lawan bini nih. Termasuk mendidik diri kita sendiri. Bila sudah mau bangun sejam atau setengah jam dahulu sebelum subuh, sebelum azan subuh, 1 mau sudah berdahulu bangun, lalu kan berwudu, membasuh-basuh segala macam. Main dulu ya kalau istinja nih, berwudu, lalu mengambil ke tasbih ke apakah, mau sudah kayak itu istiqamah kayak itu, kitanya, anaknya, bini kita 1. Yang kedua, bila kitanya, anak dan bini kitanya sudah bersifat pemurah, itu yang disebut keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nah, kalau kitanya atau anak bininya bangun jam 7, jam 6, belum lagi sakinah mawaddah warahmah. Atau misalnya masih bersifat pamalar, kitanya atau bininya, bini kita nih belum berhasil kita mendidik narannya. Nah, berarti belum sakinah mawaddah warahmah. Nah, belum lagi keluarga itu diridhoi oleh Allah. Jadi mun hendak keluarga kita diridhoi oleh Allah, jangan ada seikung-ikung, jar guru baharilah. Di rumah itu yang bersifat pamalar. Nya bisa kan napian kita nih pemurah aja. Sakalinya bini yang memalarakan. Bisa nang kayak itu. Mah, bina ungguk-ungguk ya iya benar bini. Atau sebaliknya, bini ini pemurah aja, laki memalarakan. Bisa. Laki hendak menyumbang 1 miliar. Jadi bini jangan simpan aja. Kita banyak juga keperluan. Padahal bisa duit 10 miliar tuh. Ya bini jangan. Cakap bayarkan ke aku ya Allah. Itu narannya memalarakan ampun orang. Kada boleh nang itu. Itu lebih jahat lagi daripada pemalar. Lebih parah daripada bakhil yang disebut suhun narannya. Memalarakan amun yang dipalarakan ampun kita itu bakhil. Kalau yang dipalarakan ampun laki itu suhun narannya. Ini banget lagi nih pemalarnya. Pian bakawan berdua. Kawan pian bersedekah, pian sarik. Cakap balik ke aku aja. Nah, itu sebenarnya tuh banget pada bakhil. Banget pada bakhil. Nah, amun pang kita pemurah yang disebut mengamalkan yunfiqunan ini nah. Mudah-mudahan kita diberi Tuhan sifat pemurah ya kalau. Nah, walaupun kada ada yang diberiakan, misalnya itu mah hati barang pemurah barang dulu. Nah, hati pemurah. Kalau kada ada yang diberiakan, berdoa barang kita melihat orang pindah sakit, berdoa barang sampai takkan berdoa. Ya Allah, nah mudahkan orang itu sugih. Sugihkan Tuhan supaya nyampih meminta-minta. Nah, kayak itu pemurah lawan doa barang dulu. Mun kada kau memberi. Nah, lalu kita bersifat pemurah, keuntungannya
paling pertama dulu kita mendapat gelar Habibullah, kekasih Allah. Nah, ini paling harap benar kekasih Allah. Di dunia banyak keutamaan pemurah yang dijulung Tuhan lawan orang tadi. Di akhirat maka itu juga. Nah, kalau di dunia adalah orang nih, Pak asal mau pemurah terhindar dari bala musibah. Hari ini orang tadi hendak direnjah mobil Satum. Hari ini nih. Tapi sampat sidin bersedekah. Lawan orang yang memerlukan benar bersedekah sidin ada jadi terenjah mobil Satum. Nah, terhindar atau ditolak dari musibah. Atau hari ininya hendak kena penyakit, tapi nya sempat bersedekah pagi tadi, terhindarnya dari penyakit. Bahkan dalam kitab yang gono-gono itu dipadahkan, apabila kita garing, garing nih, baubat kemana-mana sudah ada ampi-ampi juga, bersedekah, besar-besaran bersedekah. Bun kita baubat habis berapa ratus juta juga misalnya, nyembelih sapi seikong. Masaki, upahakan orang memasaki, bersalamatan. Nah, kenapa acaranya acara makan aja tuh. Acara makan aja. Nah, orang hendak makan kaut-kaut seluruhnya. Inilah yang diamalkan di Hadramaut, maka itu dalam kitab Idhahu Ulumil Muqarrabin dengan situ. Apabila ada pindah garing bubuhan orang yang soleh-soleh di Hadramaut tuh. Orang buahnya tuh kada mau beber kemana-mana, sembelih kambing. Makanan sama-sama, sihat. Karena sedekah ini menyembuhkan penyakit, ujar Nabi. Buka kitab Tangkihul Qaul. Sedekah menyembuhkan penyakit. Sudah garing, orang sudah sakit nih, sembuh gara-gara sedekah. Nah, kalau nya belum garing, terhindar dari penyakit kalau gara-gara sedekah. Nah, ini di dunia. Di dunia. Nah, kalau nya pang di akhiratnya bang, di akhiratnya luar biasa. Yang kita beriakan tuh kenapa? Misalnya gabin diberikan ke orang parlo, maka gabin tuh kena jadi penghalat kita dari api neraka. No, datangan gabin kena, waktu gabin datangan, waktu neraka hendak menyambar awak kita tuh, gabin tuh datangan jadi perisai, jadi junnah, jadi perisai. Oh, datang, gabin mana itu didatangan ya? Nah, ada yang gabin datang, pian suah bersedekah sandal capal kena yang datang jadi perisai. Jadi perisai antara kita lawan api neraka. Bahkan ini ujar di dalam kitab kitab Hikam itu dijelaskan juga. Orang yang bersifat pemurah kada dilihatakan Tuhan masuk neraka. Tangannya selalu dipegang oleh Allah. Selalu diarahkan dan dituntun oleh Allah. Nah, ini orang yang bersifat pemurah. Ada pula kisah Nabi Musa lawan yang seikungnya Nabi Musa juga sebutannya, tapi Musa Samiri. Nah, Musa Samiri itu kan luar biasa kesalahannya. Sehari benar Nabi Musa yang asli ini sampai sekampungan tuh menyembah patung sapi gara-gara Musa Samiri ini nih. Waktu Nabi Musa meninggalkan kampung. Nah, imbah Nabi Musa berbalik ke kampung, dilihat sidin bubuhan sekampungan tuh menyembah sapi aja. Mana orangnya sini anunya dalangnya mana? Dilihatnya Musa Samiri. Musa Samiri ini dasar sakti panggil orangnya, murid malaikat Jibril. Sakti sidin. Nah, bila yang ditijab sidin patung nih hidup. Nah, itu Musa Samiri lalu mengaku jadi nabi, mau lahirkan patung tuh bisa berpandir lalu disembah oleh orang kampung. Nah, sarik Nabi Musa yang datang, Nabi Musa berbalik ke kampung kan sampai ditinggalkan nih. Waktu itu Nabi Harun ada juga sebenarnya sudah. Nabi Harun kan lawan Nabi Musa tak masuk sejaman. Tapi Nabi Harun ini katuju berkisah. Ada sampat talihati bubuhan masyarakat abut. Jadi sarik pada Nabi Musa, bahkan Nabi Harun aja anak di sariki sudah di kacak sidin di janggut Nabi Harun oleh Nabi Musa. Kan kacakan janggut Nabi Musa itu sampai merubah yang asalnya hirang jadi putih. Kasarikan Nabi Musa nih. Untung kada memukulkan Nabi Harun Nabi Musa. Nah, sedangkan si Musa Samiri tadi hendak dipukul, hendak ditabas pedang sudah, hendak pagat gulu sudah. Nah. Langsung ditangati Allah, wahai Musa. Jar Allah Ta'ala, jangan engkau pukul penggulunya. Artinya jangan ditebas
Fa innahu sakhiyun, karena inya orang yang pemurah. Allah Ta'ala langsung menengati, jangan ditatak menggulunya wahai Musa, jangan, inya orang yang pemurah. Orang yang pemurah selalu dibela Allah Ta'ala. Dalam keadaan apapun selalu dimudahkan oleh Allah. Dan dalam kesulitan apapun selalu dimudahkan oleh Allah. Itu orang yang pemurah. Mudah di dunia, mudah di akhirat. Di kubur mudah. Orangnya pemurah benar. Jadi ujar malaikat mungkar lawan nakir bapandir, kita kira ke orang Nabi Hajalan Nasidin nenek. Aduh sapina banget bermihmat. Ngalih kini kita urusan pina Tuhan sarik dong kita. Ya kalau pina menggegeretak loh, pina kita digeretak oleh Tuhan bisa. Jadi napa kita baca jangan aja ya. Nah, orang pemurah baca jangan aja pian. Kan dulu megayaan dia bujur nih. Baca jangan gini aja, santai aja. Nah. Kenapa? Orang pemurah. Hati-hati loh orang pemurah. Karena itu termasuk waliyun min auliya'illahi ta'ala. Itu fadilat orang pemurah, sambungannya boleh nah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Artinya hai orang yang beriman yang sudah mau babari-bari nih, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekah kamu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan orang yang diberi. Nah, ini pantangannya pulang. Pantangan bagi orang pemurah. Jangan sampai ada bersifat al-mannu. Al-mannu. Arti al-mannu itu menurut ulama fikih memandir kebaikan seorang. Itu aja. Cakanya kada aku memudali. Memandir kebaikan seorang. Memang seorang pemurah waktu memudali. Tapi gara-gara dipandir lalu jadi rusak. Memandir itu macam-macam caranya. Cara memandir itu bisa langsung memandir. Bisa juga belum membari sudah memandir kayak tadi tuh. Nah, karena aku berniat hendak menukar lawang ini aja. Padahal belum lagi menggawe itu sudah memandir berdahulu al-mannu juga itu. Nah, ada yang sudah 10 tahun yang lalu hanya tak keluar pandirnya. Al-mannu juga narannya. Nah, maka al-mannu ini yang artinya memandir ini ujar ulama tasawuf ciri ditolak oleh Allah ibadahnya tadi. Jadi mungkin kita hendak tahu sedekah kita ini diterima oleh Allah atau ditolak oleh Allah. Nah, lihati muntung kita. Memandir kada lawan kebaikan seorang ini. Amun yang kada kehitungan memandirnya. Kahulu orang tahuan, kahilir orang tahuan, amun yang muntung imbir aja orang ini. Nah, pandir benar. Itu tuh tahulah aja yang itu tuh. Aku dulu menyakulah kan. Nah, itu tuh. Aku dulu mau umrah kan. Itu nak nyari baju yang dipakai itu nak berian kau tuh aja. Nah, memandir. Nah, sedangkan ulama fikih yang mengartikan al-mannu ini memandir, ulama tasawuf berbeda. Ini banget lagi, ulama tasawuf parah lagi. Arti parah lagi, lebih berbahaya lagi. Walaupun sudah belum memandir lagi, kalau sudah ada al-mannu di hatinya, sudah ditolak oleh Tuhan. Apa itu al-mannu menurut ulama tasawuf? Menurut ulama tasawuf al-mannu itu ada berisi perasaan berjasa lawan orang. Walaupun nya kada memandir, sudah al-mannu narangnya. Nah, banget lagi ini artinya berat gitu nah. Amun kita memandir kau menahani, ya kalau kau menahani jangan dipandir tuh misalnya hendak kayak mari berdiam aja. Sebab bila dipandir lalu jadi batal pahalanya. Seorang yang menyumbang ini menyumbang itu nah, ke masjid misalnya, bila dipandir jadi batal karena tahu bahwa memandir membatalkan pahala, lalu berdiam untung menahani. Oh, kayak apa caranya? Pakai masker. Oh, berdiam kan supaya jangan untung memandir nih. Jangan memandir yang kebaikan seorang nih. Tapi di hati sakalinya bagaritik di hati. Yang tujuan apa iyanya aja. Padahal Pak aku bertahan tujuan duitnya aja. Nah, ada perasaan berjasa lawan orang atau ada perasaan berjasa seorang pembanyaknya menyumbang misalnya. Perasaan berjasa inilah yang disebut oleh ulama tasawuf sudah masuk wilayah al-mannu. Nah, maka menghilangkan sifat al-mannu ini kada kawa kecuali dengan ilmu pelajaran sifat 20. Nah, perasaan berjasa.
Kalau yang menurut ulama fikih mamandir masih tanyaman kalau menahani muntung jangan supaya yang mamandir. Tapi kalau menahani hati jangan ada perasaan berjasa, itu tangalih sedikit. Kita memberi duit misalnya menyumbang ini. Kalau ada perasaan hati merasa berjasa karena seorang sudah menyumbang, Bang. Almanmu sudah tuh ciri ibadah kita tadi ditolak oleh Allah taala. Nah, maka pelajaran sifat 20 memadahkan lawan kita. Ujar sifat 20 nyawa makhluk. Nyawa makhluk, nyawa yang bersedekah ini makhluk, nyawa yang berzakat, berimpak, berwakaf itu makhluk. Arti makhluk tadi dijadikan Allah. Apa sifat makhluk? Aslinya makhluk itu 3. Asalnya kadada, adanya pun diadakan. Setelah ada, jatnya makhluk kada memberi bakas. Sifat kuat yang ada di diri makhluk kada memberi bakas. Arti kada memberi bakas, kada bisa mendatangkan hasil. Nah, itu aslinya makhluk kayak itu yang disebut man arafa nafsahu, mengenali diri sendiri. Oh, ternyata aku tadi ini asalnya kada ada. Setelah ada, ya zatku dan sifatku kada kawa jua apa-apa. Kada memberi bekas. Berarti mun kaya itu aku kada ada beisi sifat 2. Pertama, amun kita nih kada kawa apa-apa, zatnya kada kawa apa-apa, sifatnya kada kawa apa-apa, berarti kita kada pernah kawa selamanya. Kada pernah kawa selamanya. Salawasan kada pernah kawa. Dan juga kada pernah beisi salawasan. Kada pernah memiliki salawasan. Berarti duit yang ada di diri kita itu, Bang, menurut ilmu hakikat lillah, miliknya Allah. Karena kita kada pernah kawa dan kada pernah beisi salawasan. Kenapa aja? Karena kita baru dijadikan. Amun duit yang di rumah tuh ampun pian, apabila kita dilahirkan adalah bawaan kadada. Ya kalau karena bila sudah meninggal dunia, Bang, duit di rumah tuh dibawalah ke kubur. Kada juga, berarti lain pun kita. Nah, seandainya Bang duit kita di rumah yang banyak yang 750 triliun itu yang di rumah tuh Nah, kita hartan guring pas kebakaran, kawalah menanahani. Ada kawa juga. Atau dirampok orang, menggitir-gitir berarti siup. Hilang duit 750 triliun tuh, kawa kita menahani lah. Kada kawa. Berarti yang di rumah kita, yang kita pakai seluruhnya tadi, hakikatnya miliknya Allah. Dan kita tadi la haula wala quwata. Kada kawa bergerak. Kecuali ja digarakakan orang. Nah, kada kawa menjulung duit memberi kecuali ditulungi orang. Maka sebenarnya waktu kita bersedekah berbari-bari itu hakikatnya sebenarnya tutupan Allah. Mun kitanya kekurangan. Saraba kekurangan kada kawa apa-apa, kada bisa apa-apa, cuma model kaya sugih berbari-bari. Nah, model kaya sugih, padahal kasugihan ini miliknya Allah. Cuma ditampakkan ke diri kita. Bila kita kada balampu, parasa kita yang sugih. Parasa kita yang babari-bari. Itu sudah kada tadidik naranya nafsu nang kayak itu. Karena sudah ada parasa yang kada bujur, amun dilihatakan lalu jadi penyakit. Apa penyakitnya tadi? Ujub, berasa diri berisi kelebihan. Satu dulu. Jadi lihatakan pulang karena sudah merasa diri berisi kelebihan, dilihatakan lalu berbari-bari segala macam, timbul merasa berjasa. Nah, penyakit juga tuh. Jadi perasaan berjasa lawan orang tuh timbul dari karena kita memandang diri berisi kelebihan. Merasa diri berisi kelebihan timbul dari jahilnya terhadap diri sendiri. Nah, kenapa jahil? Karena memang kada belajar. Nah, itu. Jadi kada bisa al-mannu ini dihilangkan dengan obat kada kawa kecuali dengan belajar dulu. Yang asalnya kita ini ibarat kendaraan kada belampu, pasangi lampunya dulu. Supaya bapak janak, supaya melihat di kita mana yang pun orang, mana pun seorang. Jadi ujar guru bahari kita ini model kayak banyu mani
Cuma ditulungi orang berjalan, kawa berjalan. Dibajui orang lalu pina bagus. Dia neki orang jam tangan lalu bagus. Bakopiah segala macam. Mun aslinya banyu mani. Banyu mani itu. Suruh sembahyang kawalah. Suruh bebari-bari banyu mani kata kawa juga. Kenapa pina kawa bebari-bari besi? Seluruhnya tadi titipan dan pertolongan Allah Ta'ala. Nah, asal paham nangka itu, sadar nangka itu, kita kada pernah merasa berjasa lawan orang. Karena kebaikan itu datang dari Allah, bukan datang dari kita. Waktu kita memberi itu, nah kita pandang nih kebaikan Allah kepadanya, bukan kebaikanku kepadanya. Kalau kita menganggap waktu kita memberi-beri ini kebaikanku kepadanya, ini yang disebut sudah ujub, penyakit. Harusnya kita melihat kasugihan Allah yang ada ini, kemurahan Allah. Lalu waktu kita memberi pang, ini kebaikan Allah kepada orang itu. Ini yang disebut bapanjanak atau tabuka hijab naranya. Nah, jadi hati-hati kita jangan sampai ada berisi perasaan berjasa lawan siapakah. Terutama di rumah kita sendiri, berjasa, perasaan berjasa lawan bini lah. Hari-hari pang seorang yang menukarakan ini itu baras segala macam. Lalu perasaan seorang yang mau kusi, perasaan berjasa, banyak jasanya lawan bini nih, lawan anak segala macam. Seorang bang yang berusaha, lalu perasaan seorang mau kursi, itu penyakit tak? Penyakit, hati-hati. Nah, jangan sampai kita berisi penyakit yang kaya itu, sebab itu membatalkan pahala sedekah kita. Nah, membatalkan pahala sedekah kita. Apalagi sudah diucapkan kamuntung. Nyawan ini aja menyebut bini nih. Caka tapalaki ke orang kayak pakai nasi nyawa nih. Untung tapalaki ke aku. Mau juga kok tangan kuning ujar. Tangan kuning, apa tangan kuning tuh? Hah? Caka ke orang ada depan kuning tangan. Paling kuliker bica orang andaki aja. Nah, perasaan berjasa. Cakanya kada tapalaki lawan aku, di manakah saya guring? Bisa dibawa jembatan saya guring. Ya. Nah, ini hati-hati kada boleh nah kayak itu. Itu narannya menggugat haknya Allah. Allah kena yang sarik lawan kita. Terakhir. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Wa huwa khairur raziqin. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, yang kamu sedekahkan, yang kamu beri, maka Allah akan menggantinya. Dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Nah, jadi model kayak Allah Ta'ala ninto berucap berdahulu. Ini pemahamannya nang kayak ini. Jar Allah Ta'ala lah arti bahwa yukhlifuh itu Allah mengganti. Bila kita bersedekah, Allah yang mengganti. Ini Allah seorang yang berucap nih kayak ini. Pemahamannya model kayak Allah tuh tahu hutang lawan kita. Logikanya tuh. Kita misalnya bersedekah 10.000, Tuhan, kena aku bayari. Dan Allah membayari kada 50-50. Belebih sih din. Wah, berarti Tuhan tuh riba lah. Kada lain urusan riba ini. Belebih bayar. Nah, ini Allah Ta'ala maha pemurah. Disuruh belebih. Allah Ta'ala sugih. Jadi Allah Ta'ala binyawa memberi si anu yang miskin tuh 10.000. Hakikatnya nyawa menghutangi aku. Kena aku bayari hutang kok lawan nyawa. Kubajari berlipat ganda. Nah, jadi kita memberi seseorang hakikatnya menghutangi Tuhan. Maha suci Allah dihutangilah. Ini pemahaman secara logikanya gitu. Kenapa? Karena hutang wajib dibayar. Sebab Allah jadi berkata wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apa yang kalian keluarkan sedekahkan, Allah mengganti. Pemahamannya tahutang sidin. Tahutang Allah Ta'ala tahutang. Bisa ya Tuhan bayar bilakah tasarah ini Cuma yang jelas Allah Ta'ala membayari balabih. Nah, balabih begendo-gendo banyak. Bahkan surga di julung sidin bahwa yukhlifuh. Nah, cuma syaratnya ada. Syaratnya ada. Banyak syaratnya di kitab itu mun hendak kita menghutangi Tuhan tuh. Nah, ada syaratnya. Nah, pertama yang diberiakan ini halal. Bila kita berbagi-bagi duit tapi duitnya duit karena buntut, nah ini kada menghutangi Tuhan, malah Tuhan sarik. Halal dulu. Yang kedua yang diberiakan ini yang kita cintai. Jangan sampai kita memberi, kita gini sudah ada makan lagi, bersih sudah.
Cakanya kada bersih kita mantupnya. Karena sudah bersih julung ka urang. Ini pun kada termasuk bapahala. Jangan dipadahkan menghutangi Tuhan kayak ini. Jadi banyak bari-bari itu yang terbaik dibari. Lantana lal birra hatta tumpika bima tuhibbu. Engkau kada bujur-bujur sempurna mendapat pahala yang sempurna, mendapat ridha Allah yang sempurna kecuali memberi sesuatu yang engkau mencintai lawan pemberian itu. Seorang masih katuju bener lawan yang ini nih diberiakan. Nah, itu yang luar biasa. Pian bisi rumah ganal katuju bener beriakan. Katuju bener itu beriakan, ini yang ganal pahalanya yang menghutangi Tuhan. Maka Tuhan itu membayari pian tiap waktu kita memerlukan bayari sidin. Di kubur kita memerlukan pertolongan Tuhan, bayari Tuhan. Padang mahsyar kita memerlukan pertolongan Tuhan, bayari Tuhan. Sepanjang sampai ke surga Tuhan yang membayari. Nah, jadi bila bersedekah itu usahakan pernah kita menjulung sesuatu yang kita sayangi. Jangan kita yang kita pakai juga. Sandal capal beluang tumitnya tipis pulang kayak ding silit tipisnya. Aku ini nggak pakai lagi, orang nggak pakai juga sama bapak menjulung ke orang. Nah disesuaikan ya loh. Yang kita sayang itu nah kayak kita misalnya boleh ke rumah singgah dulu di jalan nukar semangka. Semangka ini kan hanyar nih, hanyar dibalah. Nah waktu yang hanyar itu diberikan. Jangan sudah kita simpan seminggu di kulkas. Dia kita ini ngalih nih, kau aja masih dimakan cuma seminggu sudah kita mengeluarkan tuh karena mahibaki kulkas dibuang ngalih beriakannya ke orang. Nah ini kurang bagus memberi nangka ini. Kada dianggap menghutangi Allah dalamnya. Nah jadi yang dibarin itu yang kita masih katuju, yang kita masih katuju. Dua syaratnya nah, sakurang-kurangnya. Yang ketiga ikhlas. Tiga gen ya kalau namun banyak memang bisa kada hafal, kita cuma tiga ini paling utama benar sudah. Bila ada tiga macam ini di pemberian kita sama dianggap menghutangi Allah Ta'ala. Pertama, harta yang diberi, duit yang diberi tadi halal. Yang kedua, kita masih ketujuh. Yang ketiga, ikhlas. Nah, maka kita sudah dianggap menghutangi Allah Ta'ala. Tak hutang Allah lawan kita. Nah, jadi bila pian memberi si ano, nah, oh Tuhan, hutang pian lah nolon ya. Nah. Oh Tuhan ya. Duh, ya Tuhan ini. Moha. Nah, asal tiga tadi dinyatakan. Ya kalau. Nah, pian ini lapar benar. Ini cobakan sekali samustawa. Lapar benar parut. Nah, duit mampas. Lalu pian nukar sate. Nukar sate, punah orang mengipasakan tukang sate pas panas-panas. Nukar sate 15 cucuk, luntungnya 2 biji. Punya kanyang parut temariga. Nah, bungkus saya bawa bolik. Sakanya pian bariakan lawan satpam atau orang yang miskin misalnya pian bariakan. Pada pian hendak bener nih. Nah, waktu hendak bener itu nah pian bariakan ini yang ganal pahalanya. Karena pian biasa pulang nukar. Ini amalakan yang kita katujun itu nah. Supaya bagi Allah kita tuh menghutangi Allah Ta'ala. Nah, itu. Paham itulah. Cuma tadi yang diberikan kan maka panas-panas ya kalau maka satinya gondol-gondol yang kaya ini anunya lah. Itu caranya tuh sekali semustawan kayak itu ya kalau wallahu a'lam. Maulana salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.